Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni. Saya anggota EJEF, Forum Ekowisata Jawa Timur, EJEF Ecotourism Forum, yang kemarin ditugaskan oleh lembaga untuk melakukan assessment terhadap pengembangan hutan mangrove di Desa Sapat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hasil kerjasama EJEF dengan Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest Indonesia. Hal pertama yang bisa saya highlight dalam perjalanan menuju Pulau Sapat dari Surabaya, kami transit Jakarta, kemudian mendarat di Pekanbaru, dan kami menginap dulu semalam karena penerbangan kami datangnya malam, apalagi kami kena delay. Jadi ada satu kejadian yang menarik dalam perjalanan dari Bandara Riau menuju ke hotel. Kami menggunakan jasa taksi. Nah, taksi yang kami pakai itu adalah taksi bandara, yang bukan taksi umum. Dalam perjalanan menuju hotel, kemudian pertama kami diberikan tarif yang sudah fix, jadi tidak berdasar argo. Kita jelaskan siapa yang benar kalau memang itu. Saya putar balik. Tapi dengan catatan batu Pak, saya mau nambah Pak. jadi kan gimana? Jadi seharusnya saya buat tulisan. Oke, nggak apa-apa. Saya catat ini ya, saya catat ini. Ya, Saya nggak mau dicatat-catat Pak. Kalau bagaimana Pak, Pak, mohon Pak ya, nanti saya foto. Dengar dulu Pak. Saya foto Bapak Dengar ya. dulu Pak. Saya nggak mau permainan kayak gitu Pak, main foto-foto Pak. Gara-gara 10.000 saya jatuh harga diri. Benar pun saya Pak, saya nggak mau foto-foto. Udah nggak usah 80. Udah selesai aja. Pak usah. Saya tetap ikut prosedur Pak. Ya udah 80 Pak. Aku Iya. kalau mau foto-foto saya nggak mau Iya, Pak. Saya 80 ya. Saya ikut prosedur Oke. Nah, ikut prosedur dia aja ya Iya, Pak ya. betul ya, Udah, saya prosedur. saya ikhlaskan kok, nggak apa-apa. Iya, saya juga ikhlas 80 nggak apa-apa. Ah. Padahal di sini tulisan minimal 60 ini. Iya minimalnya kan. Ya kan gitu kan. Minimal itu Makanya tadi saya bilang 80 oke 80. minimal itu Ya. Pak. Saya pun tidak mau Pak, gara-gara 10.000 Pak ya. Ya boleh. Saya juga mau Kasih orang aja. karena saya ikut prosedur. Kalau Bapak tadi misalnya tambah 20.000, saya tambah Pak. Tapi di sana, jangan di tengah jalan. Sekali lagi gini aja lah, pelajaran lah bagi kita semua ya. Betul Pak. Kalau Bapak nanti mau naik, tanya aja Pak ya. Betul ya. Betul. Itu. Bapak harusnya Betul. yang tahu budaya kayak gini. Ah. Dengan orang baru dikasih tahu Pak. Ya. Jadi Gitu, saya yang Saya orang pariwisata Pak. dengar dulu Pak. Ya saya tahu ya. Dengar dulu Pak. Dengar dulu, jangan Bapak aja yang ngomong. Saya pun kan nggak mau gara-gara 10. Saya udah tua Pak. Logikanya Pak ya, 10.000 saya toko-tokoi. Logikanya enggak itu? Saya tipu orang 10.000. Saya udah umur 55 tahun. Logika kan? Logikanya Pak. Bapak tadi ngomongnya di sana Pak. Itu namanya pelayanan Pak. Ya makanya itulah aku bilang itu. Bapak kan sudah lama ya di taksi. Ya ini aja Pak. Kalau pelayanan itu Pak, argo aja kita nggak hidup. Iya. Bapak sudah itu. lama di sini. Seharusnya Kan. taksi Saya itu naik kan. taksi di Indonesia banyak tempat Pak. Gitu. Yang namanya taksi bukan angkot Pak. Kalau angkot memang begitu. Enggak, yang Tengah jalan gitu ya. gini ya Pak ya. Saya tadi tujuan saya itu Pak, nggak ada perdebatan, saya membilangkan. Tapi kalau Bapak tidak mau menambah dengan misalnya partisi Bapak, ya udah nggak apa-apa, kan itu yang saya bilang tadi. Saya nggak mau menjalur ke sana-sana Pak, gara-gara 10.000 enggak. Kan saya tahu, pengen tahu alasannya. Kalau Bapak alasan. Ya, makanya alasan. Mau PP pertama. Tapi tidak kan itu karena penumpang tidak mau tahu dia kan. Ya udah cukup. Kami diberikan tarif yang sudah fix sekitar 85.000, kemudian sambil bayar parkir dan sebagainya. Tapi di tengah perjalanan, sopir taksi tiba-tiba meminta biaya tambahan selain dari apa yang disampaikan di bandara. Itu alasannya, ini alasannya jadi nggak masuk akal. Alasannya karena hari ini taksi itu sudah nggak pakai premium, tapi pakai pertalite, sehingga dia harus minta tambahan biaya. Sebenarnya biaya tidak mahal, tidak banyak juga, tapi ya kami merasa ditodong di tengah jalan, dan itu adalah kabar buruk untuk pelayanan dalam pariwisata. Oke, day one kita akan ke Sapat. Dari Pekanbaru menuju Sapat, menuju Kabupaten Indragiri Hilir, kami menggunakan moda transportasi darat, yaitu mobil rental. Istimewanya mobil rental di sana tuh kalau di Jawa termasuk mobil mewah. Dia pakai Fortuner, pakai
sekelas Pajero begitu, SUV yang di sini biasa dipakai pejabat, pakai rotator wiwiu. Di sana dipakai travel, dan menariknya untuk 8 jam perjalanan dengan jarak yang cukup jauh, itu harga sewanya murah sekali. Harga sewanya sekitar 800.000. Kalau kemudian per orang kita tidak menyewa satu mobil, maka biayanya sekitar 200.000 per orang. 800.000 itu sudah kami terima bersih, sudah kami tidak harus membelikan makan atau rokok untuk supir, kemudian biaya solar dan sebagainya. Tapi memang ya, jalan yang kami lewati itu Trans Sumatera, trans besar kecil. Jadi kalau di beberapa titik jalan tuh, kalau di Jawa dia seperti jalan desa begitu. Nah, ini persoalan untuk orang yang gampang mabuk darat tuh, lebih baik saran saya tidur aja di mobil daripada kemudian muntah karena nikung-nikung dan jalan yang jelek. Cuman memang dari hasil obrolan dengan supir travel, nampaknya itu adalah moda transportasi yang terbaik untuk saat ini menuju ke Desa Sapat dari laut. Tapi memang tidak ada yang spesifik dari Pekanbaru menuju ke Sapat. Ada bandara sebenarnya, kalau melihat di Riparprov, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi, itu ada bandara. Tapi menurut keterangan yang bisa saya dapat, bandara itu hanya bandara perintis untuk kepentingan privat dan sudah lama tidak beroperasi. Kemudian sampai di Tembilahan, waktu kemarin memang kami harus stay dulu semalam lagi. Kami tidak tahu apa pertimbangan dari teman-teman, tapi setelah saya tanya memang speedboat untuk menuju ke Desa Sapat tuh kalau malam tidak beroperasi. Tapi kami sebenarnya datangnya juga tidak terlalu tidak malam, kami datang sekitar jam 3 sore ya. Sedikit experience saya di Tembilahan, tapi yang bisa saya highlight di Tembilahan tuh menariknya untuk orang-orang yang suka thrifting, suka berburu hunting barang-barang second begitu ya. Di sana banyak penjual sepatu, penjual tas yang itu branded dan second, kemungkinan dari Batam atau Singapura. Kalau sore itu mereka jualan di sekitar pasar Tembilahan, dan itu banyak sekali. Cuma memang kita harus pinter-pinter milih, karena beberapa nampaknya itu kecampur antara barang yang ori asli atau dengan yang KW begitu ya. Saya kurang tahu juga, tapi merek-merek terkenal seperti Nike, Adidas, Vans begitu banyak kita temukan di sana. Terus juga kalau sejak di Tembilahan tuh ada banyak etnis Cina, saya perhatikan. Ada wihara besar begitu, jadi sesuatu yang menarik. Kalau mungkin etnis Cina di Jawa itu banyak yang Kristen, di sana masih Buddha atau Konghucu. Jadi kemudian selain itu ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Banjar. Saya menginap di sekitar namanya hotel. Di sekitar situ ada orang Jawa yang jualan mie ayam. Menariknya, saya tahunya orang Jawa dari mana, dari tagline-nya, jadi mie sakwajan. Mie sakwajan itu saya pikir hanya tagline itu, karena mie-nya dimasak pakai wajan, ternyata memang disajikan di atas wajan. Sesuatu yang unik dan cukup ramai di situ. Terus di sekitar hotel itu juga hotel elit, namanya hotel elit. Jadi di sekitar situ ada angkringan, namanya saja angkringan. Tapi ketika saya masuk, dia tidak menyajikan angkringan sebagaimana kita bayangkan di Jogja. Dia menyajikan kopi dengan teknik rock presso, kemudian digabung dengan yang lain. Beansnya itu dari Robusta Bengkulu. Ketika dicampur susu, saya pesan kopi susu 2 kali, itu rasanya mirip sekali dengan kopi Sangir Aceh, jadi enak sekali. Dan kualitas beansnya juga bagus. Bahkan karena Robusta ya, saya habis 2 gelas. Malam tuh saya nggak bisa tidur sampai subuh. Kalau mobil ke sana berarti tadi naik apa? Ferry? Enggak, kalau ke Sapat kita pakai speedboat kan. Dari pelabuhan Rumah Sakit ini langsung sampai ke pelabuhan tujuannya. Oh gitu. Oh, speedboatnya bisa masuk mobil? Enggak bisa. Enggak, kalau mobil belum ada. Belum ada jalan. Akan naik speedboat menuju ke Sapat, itu sekitar lebih dari setengah jam, tapi tidak sampai 1 jam. Itu kalau infonya speedboat itu kalau sewa full sekitar sehari bisa 1 jutaan, artinya PP begitu ya. Tapi kalau kemudian one way trip dan kita tidak menyewa, itu sekitar 35 atau 45.000 kemarin. Cuman memang ini untuk orang yang baru seperti saya, orang yang tidak pernah merasakan
naik speedboat. Itu adalah sebuah petualangan yang baru dan akan memperkaya perjalanan kita. Rasanya naik speedboat itu kayak saya terbiasa naik ini bukan pengalaman pertama saya naik perahu, tapi perahunya tidak pernah sekencang itu, atau tidak pernah dengan mesin sekencang itu, sekitar 40 PK itu besar. Kalau di Malang saja di sekitar laut tuh yang biasa kami naik itu sekitar 20 atau 25 PK, ini 40 PK lebih, dengan bodinya kecil, maka dia sangat kencang. Dan Sungai Indragiri Hilir itu besar karena ada apalagi ada di Muara ya, itu bentangnya sangat besar, sangat lebar, bisa sampai 1 kilo lebih lebar sungainya saja, sehingga wave-nya itu, ombaknya mirip di laut begitu. Jadi ketika speedboat itu melaju kencang, rasanya itu mirip orang naik mobil di jalan off-road dengan shockbreaker yang mati. Jadi gitu. Jadi guncangannya memang ini, tapi untuk traveler yang dan menikmati perjalanan, itu sebuah petualangan sendiri tuh naik speedboat.